Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Burhanuddin Mujtaba pada mata kuliah Humas Pariwisata. Kali ini kita akan bicara tentang sejarah pariwisata. Kalau menilik dari sejarah pariwisata, sebenarnya sejarah pariwisata itu merupakan juga sejarah transportasi. Jadi sejak dulu sebenarnya orang sudah melakukan apa yang kita sebut sekarang sebagai pariwisata ya. Yang pertama-tama tentu saja orang berjalan dari satu tempat ke tempat lain itu menggunakan jalur darat. Di dalam perjalanan menggunakan perjalanan darat ini, orang sudah mulai menggunakan alat transportasi. Ada yang berupa peluncur ya, peluncur yang ditarik ya, yang kemudian diolesi sejenis mentega ya, agar bawahnya menjadi licin. Kemudian peluncur ini ditarik menggunakan tali. Kemudian orang juga pada abad 3.500 tahun sebelum Masehi sudah menggunakan perjalanan darat memanfaatkan hewan tunggangan ya. Jadi tercatat hewan digunakan sebagai alat transportasi itu terjadi pada 3.500 tahun sebelum Masehi. Sesudah itu orang mulai menemukan roda kecil ya. Nah, ini juga dijadikan sebagai alat untuk transportasi. Jadi ini sudah mulai mendekat ya pada 3000 sebelum Masehi. Inilah kemudian dari penemuan roda kecil ini menjadi cikal bakal kendaraan darat. Baru pada tahun 2800 sebelum Masehi, orang sudah mempunyai peluncur yang menggunakan roda yang ditarik dengan hewan. Jadi antara perpaduan antara peluncur, kemudian ada hewan yang menarik, kemudian ada roda kecil di bawah peluncur itu yang orang sekarang kita sebutnya sebagai pedati ya atau gerobak ya. Nah, kemudian 1700 sebelum Masehi orang sudah mulai memanfaatkan kuda. Jadi kalau sebelumnya hewan-hewannya mungkin lebih umum ya, tidak spesifik sebagai kuda. Jadi kereta kuda itu sudah digunakan orang untuk melakukan perjalanan tahun 1700 sebelum Masehi. Nah, waktu itu mungkin jalannya juga tidak seperti yang saat ini ada. Sistem jalan raya itu baru tercatat ada di Cina pada tahun 1000 sebelum Masehi. Ini pertama dibangun oleh dinasti Zhou. Jadi ini sudah mulai menerapkan sistem jalan raya. Dari situ orang juga karena berada di pulau-pulau yang berbeda, orang ingin juga menjelajahi bumi ya, ingin menjelajahi dunia. Tahun 6000 sebelum Masehi orang sudah menemukan teknologi yang disebut perahu dayung. Perahu dayung yang seperti sekarang. Nah, ini perahu dayung ini saat itu digunakan untuk menelusuri Sungai Nil ya. Di Mesir itu sudah dibuktikan oleh arkeolog, ditemukan ada perahu dayung yang berusia 6000 sebelum Masehi ya, tahun 6000 sebelum Masehi. Pada tahun 2000 sebelum Masehi mulai ditemukan perahu bercadik. Ini digunakan oleh orang Polinesia ya. Jadi ada dugaan ini sudah bisa menyeberangi laut. Kalau yang tadi perahu dayung itu hanya menyusuri sepanjang sungai, tapi ini sudah lebih keren, sudah bercadik. Jadi ini bisa berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Selain teknologi perahu itu sendiri, ketika orang sudah bisa pindah dari satu pulau ke pulau yang lain, memerlukan kemampuan lain ya. Jadi tahun 2000 sebelum Masehi ini manusia juga sudah memiliki pengetahuan tentang navigasi. Jadi arah ya, apa yang kemudian ada melihat dengan bantuan matahari, ada bintang ya kan. Bintang ini sampai saat ini masih dipakai oleh nelayan-nelayan tradisional ya untuk menentukan arah. Kemudian ada yang
menggunakan arus dan pola terbang burung untuk menentukan arah. Meskipun saat ini alat navigasi yang sudah canggih kan sudah mulai ada kompas ya, apalagi sekarang ada teknologi satelit ya yang sudah bisa menentukan kemana posisi kita di mana, sudah memakai koordinat segala macam. Tapi jangan salah bahwa sejumlah nelayan-nelayan tradisional masih mengandalkan pengetahuan tahun 2000 sebelum Masehi ini sebagai alat navigasi. Kalau kita sekarang alat navigasinya tentu saja yang Google Map ya, yang ada di handphone ya, tinggal kita taruh satu titik, kita bisa berjalan ke arah sana mengikuti perintah dari aplikasi Google Map tersebut ya. Kalau dulu ya belum ada aplikasi ini, makanya orang sangat butuh belajar bagaimana itu navigasi di tengah lautan yang nggak ada jalan raya, yang nggak ada belok kiri, belok kanan ya. Kemudian muncul namanya kereta api. Kereta api ini satu penemuan yang sangat luar biasa sekali. Ini awalnya ini dibuat di Jerman ya. Ini sudah tahun 1800-an ya. Dengan adanya kereta api ini memicu terjadinya revolusi transportasi. Karena dengan kereta api, satu alat transportasi bisa mengangkut puluhan bahkan ratusan orang. Bisa juga mengangkut benda-benda yang sebelumnya dianggap tidak mungkin diangkut oleh satu unit alat transportasi. Tahun 1800 ini kemudian orang mengenal kereta tetapi jalurnya menggunakan rel ya. Dan sampai saat ini rel baja ini masih dipakai di banyak tempat untuk sebagai jalur kereta api. Tahun 1904 Amerika memiliki 4 rute kereta api sampai Kanada ya. Jadi biasanya kalau di Serang, di Banten juga sebelum transportasi umum, transportasi jalan raya begitu berkembang saat ini, sebelum ada jalan tol, orang-orang menggunakan kereta api ini sebagai transportasi utama. Dan biasanya juga di tempat-tempat pemberhentian yang disebut dengan stasiun kereta itu akan menjadi satu tempat keramaian ya, semacam kota-kota kecil itu. Jadi di setiap tempat stasiun, di sepanjang jalur kereta itu akan muncul perkotaan. Kalau yang sistem transportasi jalan raya biasanya perkotaan tempat keramaian itu biasanya muncul di persimpangan ya, perempatan jalan. Jadi orang kalau dari Serang mau ke Jakarta ya menggunakan transportasi kereta api. Yang sekarang lagi dicanangkan lagi bahwa jalur dari Jakarta ke Pandeglang juga akan dihidupkan. Yang sudah beberapa puluh tahun sebelumnya jalur kereta api yang dari Rangkas ke Pandeglang itu sudah lama tidak digunakan lagi. Kemudian juga revolusi transportasi berikutnya ada yang disebut kapal laut. Jadi kalau yang tadi menggunakan transportasi lautnya hanya perahu bercadik, kemudian ada di dayung ya. Kalau ini sudah menggunakan tenaga mesin. Ini ada satu kapal uap yang disebutnya SS Savannah ya. Jadi perjalanan pertamanya melintasi Samudra Atlantik antara Amerika Utara dan Eropa. Kapal Savannah ini meninggalkan pelabuhan, jadi dari Georgia, berangkat pada 22 Mei 1819, kemudian tiba di Liverpool, Inggris pada 20 Juni 1819. Ini yang kemudian dianggap sebagai sejarah transportasi laut yang menggunakan kapal uap. Baru kemudian tahun 1845, pariwisata mencatat ada agen perjalanan modern. Kalau yang sekarang ada agen-agen perjalanan, ini sudah tercatat pernah ada sejak tahun 1845. Thomas Cook membuat agen perjalanan. Kemana perjalanan ini? Ini melayani perjalanan dengan kereta api dan kapal uap. Jadi si agen perjalanan ini memberikan jasa pelayanan bagi orang-orang yang ingin bepergian, berpelesir dengan menggunakan kereta api dan kapal uap yang tadi baru saja ditemukan itu. Agen perjalanan Thomas Cook ini bisa melayani pribadi, bisa juga berkelompok. Dan hebatnya lagi ini sudah menggunakan pemandu wisata, sudah menggunakan pemandu perjalanan. Ini ada satu gambar panel dari gedung Thomas Cook menampilkan wisata yang ditawarkan oleh Thomas Cook ya.
Jadi ada semacam iklan ya untuk perjalanan ini. Selain sejarah alat transportasi, sejarah pariwisata juga yang tidak boleh dilupakan adalah sejarah dari penjelajahan. Manusia secara lahiriah punya perasaan ingin tahu, yang kemudian mereka ingin mengetahui apa sih yang ada di bumi ini, dan memotivasi mereka untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang jauh. Orang-orang dulu sudah melakukan perjalanan-perjalanan yang cukup jauh ini. Kalau sekarang orang bisa sebut sebagai traveler ya, yang kemudian bisa berjalan-jalan sampai ke keliling dunia ya. Karena memang transportasi alatnya sudah cukup memadai. Tapi kita bayangkan pada ratusan atau ribuan tahun yang lalu bahwa kegiatan traveler itu sudah juga berlangsung. Sejarah juga mencatat bahwa perjalanan pariwisata itu awal-awal itu diketahui dimulai di Yunani. Tentu saja orang yang berjalan-jalan ini hanya orang yang mampu ya, orang yang kaya. Jadi mereka orang yang kaya berjalan-jalan dengan fasilitas eksklusif ya. Pastilah berbeda dengan orang-orang miskin. Dan selain penjelajahan ini sudah dibangun resort untuk bersantai. Beberapa objek yang terkenal saat ini antara lain kota-kota yang memiliki sumber air panas ya. Kota Depen. Pada tahun 146 sebelum Masehi, ahli sejarah Pilon sudah mendeskripsikan 7 keajaiban dunia. Jadi seorang traveler yang bernama Pilon ini sudah mencatat bahwa ada tempat-tempat yang begitu luar biasa, yang begitu mempesona, dari mulai piramid, terus taman gantung Babylon, patung besar di Rhodes, patung Zeus, kuil Artemis. Mereka berjalan-jalan, berwisata dan mencatat. Pada tahun 982 Masehi, orang Eropa, ada yang sebut ini orang Norwegia pertama mengunjungi Amerika Utara. Jadi orang sudah mulai berjalan-jalan dan mencatatnya. Pada tahun 1275, Marco Polo, cukup populer nama ini, Marco Polo melakukan perjalanan dari Baghdad melintasi Gurun Gobi menuju kota terlarang Peiping dan kemudian kembali ke Venesia. Marco Polo ini sudah dalam bentuk serial di Netflix ya. Perjalanan dia bagaimana menembus gurun, kemudian menemukan kota-kota dengan segala aneka kebudayaannya. Tahun 1200-an, Marco Polo ini dianggap sebagai penjelajah awal. Jadi Marco Polo ini sebenarnya seorang pedagang ya. Tapi sambil traveler, sambil berdagang ya. Dia menyusuri Jalan Sutra. Jadi pergi ke Cina, waktu itu yang berkuasa dinasti Mongol ya. Sampai Marco Polo ini berjalan-jalan ke Pulau Sumatera. Jadi Marco Polo pernah bercerita di Sumatera itu ada unicorn atau kuda bertanduk ya. Dia menemukan ada hewan sejenis kuda bertanduk satu yang menurutnya dijumpai ketika dia berjalan-jalan di Sumatera. Setelah lama dipertanyakan apa iya ada unicorn di Sumatera, ternyata benar. Di Sumatera itu ada hewan bertanduk yang disebut Marco Polo itu. Tetapi tentu saja ini bukan sejenis kuda. Ini adalah badak Sumatera. Dia juga mencatat penemuan tentang badak Sumatera ini. Tapi dia sebut kuda bertanduk. Tahun 1300-an, orang juga mengenal nama yang begitu populer, Ibnu Battuta ya. Ini Ibnu Battuta ini kelahiran 1304 ya, dan meninggal ada yang bilang 1368, ada yang bilang 1377. Ini pengembara asal Maroko. Ibnu Battuta ini berangkat haji pada usia 20 tahun. Dia ziarah ke Mekah. Setelah berhaji, dia melanjutkan perjalanan melintasi 120.000 kilometer menyusuri negara muslim. Kalau dihitung-hitung mungkin 120.000 kilometer negara muslim ini sekarang terdiri dari sekitar 44 negara modern. Sesudah perjalanan 120.000 kilometer ini, Ibnu Battuta kembali menunaikan ibadah haji yang kedua. Setelah melakukan perjalanan haji yang kedua ini, ia memutuskan berangkat lagi melakukan perjalanan sepanjang pantai Afrika. Ibnu Battuta setiap melakukan perjalanan dia mencatat pengalaman-pengalamannya itu dalam buku yang kemudian diberi judul Rihlah. Bahkan sekarang Rihlah ini dianggap satu kegiatan
untuk bertualangan, menjelajah, disebutnya rihlah. Ini adalah sebuah judul buku karya Ibnu Battuta. Kitab Rihlah ini menjadi catatan perjalanan dunia terlengkap dari abad ke-14. Tahun 1400-an muncul orang yang dinamakan Christopher Columbus. Ini juga nama yang cukup familiar ya. Christopher Columbus ini, Ibnu Battuta lahir di tahun 1304, ini 1451. Jadi ada terpaut sekitar 150 tahun. Christopher Columbus ini juga disebut sebagai penjelajah, navigator, bahkan disebut juga penjajah di bawah naungan monarki Katolik Spanyol. Columbus dalam satu penjelajahannya sempat melakukan pelayaran melintasi Samudra Atlantik. Dari perjalanan-perjalanan ini yang kemudian dicatat, ini memberi kesadaran dan ketertarikan bangsa Eropa terhadap benua Amerika. Kemudian sejarah juga mencatat orang yang bernama Kapten James Cook. Kapten James Cook ini orang yang lebih muda ya dibanding Columbus ya. Dia lahir pada tahun 1728. Jadi ini selisih beberapa abad ya dengan Columbus. Kelahiran Inggris. Dia juga navigasi, kartografer. Apa kartografer itu? Kartografer itu ahli pembuat peta ya. Dengan keahliannya ini, James Cook ini berhasil memetakan Samudra Pasifik. Dan dengan keahliannya juga, James Cook memasukkan Australia dan Selandia Baru sebagai bagian dari Inggris. Itu sejarah bagaimana perjalanan dari mulai penemuan alat transportasi, kemudian munculnya gairah untuk melakukan penjelajahan, sampailah kemudian munculnya pariwisata di dunia. Ini kenapa orang melakukan wisata sih sebenarnya? Ya tadi, sebenarnya secara lahiriah, manusia itu sebenarnya ingin bepergian. Apa sih yang sebenarnya ada di muka bumi ini? Ketika sumber informasi masih begitu sedikit, ya tidak seperti sekarang, adanya internet, orang masih menduga-duga apakah ada kehidupan di sudut belahan dunia yang lain begitu. Apakah hanya kita dan orang kampung kita saja yang tinggal di dunia ini? Makanya di zaman kuno orang sebegitu terbatasnya kondisi teknologi, mereka tetap menginginkan adanya penjelajahan. Motifnya apa? Ya tadi, motifnya pengen tahu emang ada orang di luar sana. Bagaimana sih mereka punya kebiasaan? Apakah sama dengan yang ada di komunitas kita gitu ya. Kemudian juga zaman kuno juga sudah mulai ada kebutuhan-kebutuhan praktis dalam bidang politik dan perdagangan. Orang sudah melakukan perdagangan ya, meskipun mungkin pada waktu itu sifatnya masih barter, tukar-menukar hasil bumi begitu ya. Kemudian juga ada misi agama. Sarananya apa? Ya sarananya tentu saja mereka menggunakan fasilitas yang sangat sederhana. Bisa jalan kaki ya. Kalaupun mereka menggunakan tunggangan, itu masih menggunakan hewan, misalnya ada kuda. Kuda sampai sekarang sebenarnya masih digunakan juga sebagai angkutan ya. Ada onta, ada keledai. Kalau dia mau mengarungi lautan atau menyusuri sungai, mereka juga sudah menggunakan perahu. Apa sudah ada lembaga kepariwisataan? Ya belum, waktu itu belum ada, belum diatur lembaganya. Akomodasinya juga yang digunakan masih sederhana. Mereka mungkin masih membawa peralatan menginap yang dia bawa sendiri. Mungkin tenda bawa sendiri, alat makan bawa sendiri ya. Dan pengaturannya perjalanan ini dijadwalkan sendiri. Atau dengan berkelompok ya, dengan kafilah-kafilah gitu. Jadi belum ada waktu itu sejenis agen perjalanan, itu belum ada. Setelah zaman kuno, muncul lagi di zaman disebut zaman pertengahan. Nah ini motif dari orang-orang bepergian, berwisata, ini sudah berubah. Dari tadi yang mengetahui adat istiadat misalnya, sudah mulai ada motif lain. Sudah muncul negara-negara. Jadi orang jalan-jalan itu ada kepentingan negara. Dia berangkat atas nama tugas negara. Kemudian juga ada ingin menambah pengetahuan ya. Karena di zaman pertengahan ini sudah muncul lembaga-lembaga pendidikan, institusi-institusi pendidikan. Ada perguruan-perguruan tinggi yang mendorong orang-orang untuk melakukan penelitian ke tempat-tempat yang jauh. Sarananya apa? Sudah mulai ada akomodasi komersial ya. Sudah mulai ada restoran, rumah makan ya. Sudah ada kereta kuda yang ditarik hewan ya. Sudah ada angkutan laut yang menggunakan kapal-kapal besar. Karena banyaknya perpindahan orang,
transportasi yang sudah maju, sejumlah negara akhirnya membuat aturan-aturan untuk mengatur bagaimana memperlakukan orang-orang dari luar ke dalam atau dari orang dalam ke luar negerinya. Kenapa ini dibikin? Karena orang sudah semakin banyak yang lalu lalang, orang asing sudah banyak yang keluar masuk di negaranya. Jadi aturan-aturan ini, jadi lembaga di zaman pertengahan ini, apakah sudah ada lembaga kepariwisataan di zaman pertengahan? Sudah mulai ada. Karena waktu itu sudah mulai ada bermunculan negara-negara, dan negara-negara punya kepentingan karena melihat begitu banyaknya orang asing keluar masuk, maka dibutuhkan satu aturan. Maksudnya mau apa aturan-aturan ini dibuat? Ya untuk melindungi kepentingan negaranya lah. Jadi bagaimana orang masuk harus izin tinggal, mungkin harus pemberitahuan, segala macam itu sudah ada aturan-aturannya di zaman pertengahan. Nah, di zaman modern lebih hebat lagi motifnya. Sudah bukan lagi masalah kepentingan negara dan pengembangan pengetahuan. Jadi sudah lagi ada pendidikan, kesehatan, ya, yang kemarin kita bahas itu orang sudah bisa berobat dari satu negara ke negara lain. Ada penelitian, ya. Mereka meneliti satu tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Tentu saja masih ada tugas negara, ya. Dan yang lebih hebat lagi di zaman modern ini, motif dari pariwisata itu untuk hiburan. Jadi bukan untuk pendidikan, untuk kesehatan, mereka sekedar hanya untuk senang-senang. Sarananya bagaimana? Sarananya tentu sudah banyak sekali. Akomodasi tumbuh subur, ya. Fasilitasnya semakin lengkap, ada hotel, ada tempat penginapan, ada restoran, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan wisatawan. Misalnya tentu saja akomodasi ini menyesuaikan dengan kehadiran wisatawan. Kalau wisatawannya suka dugem, ya akan disediakan akomodasi juga untuk mengadakan diskotik, klub-klub malam begitu. Ada juga sarana lainnya transportasi. Sekarang orang bisa menempuh jarak ribuan kilometer dalam waktu beberapa jam, ya. Dalam beberapa jam orang bisa menempuh jarak beberapa ribu kilometer. Kemudian pariwisata di zaman modern, motifnya tentu saja berbeda dengan pada era-era sebelumnya, ya. Di zaman modern semakin banyak motif-motif orang untuk melakukan perjalanan. Ada yang pendidikan, ya. Jadi orang bisa sekolah, bisa kuliah ke tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Ada yang berobat untuk mencari kesehatan, untuk mencari menghilangkan stres. Orang juga pergi berwisata. Untuk penelitian juga. Di zaman modern, orang pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk melakukan penelitian. Ada bisa penelitian sosial, penelitian sumber daya alam, dan yang lain sebagainya. Di zaman modern, orang bepergian juga karena tugas negara. Mungkin dia sebagai pejabat negara, sebagai diplomat, ya, pergi ke satu tempat. Dan sebagian lagi, dan ini umum dilakukan oleh masyarakat dunia, bepergian itu untuk hiburan. Jadi bukan karena mau sekolah, bukan karena mau cari pengobatan, bukan mau meneliti, ya untuk senang-senang saja. Sarananya tentu saja di zaman modern ini sudah semakin berkembang. Akomodasi semakin banyak yang menyediakan fasilitas dari mulai penginapan, tempat makan, ya, atau hiburan lain seperti diskotik, klub-klub malam, ya. Ini tergantung bagaimana tipe wisatawan yang datang ke satu daerah tersebut. Kemudian ada lagi transportasinya sudah semakin maju. Saat ini di zaman modern, perjalanan ratusan kilo bisa ditempuh dalam waktu beberapa jam karena sudah ditemukan mesin motor, ya. Apalagi dengan penemuan angkutan udara ribuan kilometer, 1000 kilometer, 2000 kilometer bisa ditempuh dalam waktu 1-2 jam saja. Jadi akhirnya perpindahan atau penjelajahan orang di muka bumi ini semakin cepat dan masif. Kemudian apakah ada lembaga kepariwisataan di zaman modern? Tentu saja sudah semakin berkembang. Bahkan bukan hanya aturan-aturan yang dibuat di zaman modern ini, ada badan khusus yang menangani tentang kepariwisataan. Mulai mereka lah yang menyusun, mengatur tentang aturan-aturan perjalanan. Di beberapa negara bahkan ditunjuk menteri khusus untuk kepariwisataan ini. Dan ada keharusan formalitas wisatawan membawa identitas diri sesuai aturan, ya. Mungkin dia harus bawa paspor, harus bawa visa, ya. Ini jadi ada bukan sekedar aturan, bukan sekedar
izin, tetapi bahkan sudah ada lembaga khusus di bawah satu negara yang mengurusi tentang pariwisata. Bagaimana kalau sejarah pariwisata di Indonesia? Sebelumnya itu sejarah pariwisata secara umum. Di Indonesia, sejarah pariwisata itu dicatat sejak era Jawa kuno. Bagaimana mengetahuinya? Jadi kalau Anda pergi ke Candi Borobudur, kalau diamati, itu ada beberapa panel relief di Borobudur menggambarkan ada adegan orang menjual minuman ya. Jadi ini semacam warung ya, atau kedai, atau rumah makan. Nah, kalau sudah ada warung, ada kedai atau rumah makan, berarti ini sudah ada orang yang melakukan perjalanan karena orang-orang ini makan dan minum di luar rumah mereka. Jadi ini ditafsirkan sebagai di era Jawa kuno sudah ada perjalanan-perjalanan itu dan sudah ada akomodasinya. Sudah ada orang-orang yang menyiapkan akomodasi kepada orang-orang yang melakukan perjalanan. Era Jawa kuno juga sudah dicatat di Kakawin Negara Kertagama. Ini di Kakawin Negara Kertagama ini, jadi Kakawin itu puisi-puisi ya, karya sastra yang ditulis di dedaunan, daun lontar atau apa gitu ya. Yang terkenal ini yang sampai sekarang masih bisa dilihat, ini ada Kakawin Negara Kertagama. Ini memiliki catatan sejarah sejak abad ke-14. Di Kakawin Negara Kertagama ini, Indonesia itu memiliki catatan sejarah kebudayaan pariwisata sejak abad ke-14. Kakawin Negara Kertagama ini karya Empu Prapanca. Jadi ini hidup tahun 1300-an lah gitu ya. Jadi mencatat bahwa Raja Hayam Wuruk, kalau raja pasti dia orang kaya ya. Di antara kegiatannya itu adalah mengelilingi kerajaan Majapahit. Raja ini melakukan perjalanan wisata ya untuk mengelilingi wilayah kekuasaannya. Asal tahu aja, Kitab Negara Kertagama ini yang tadi berupa Kakawin tadi ya, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diberi anotasi dan catatan dari para ahli Jawa kuno. Dari karya Empu Prapanca tadi, begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ini menjadi 5 jilid. Penerjemahan ini dan penerbitannya selesai pada tahun 1962. Di era Jawa kuno juga kita lihat ada orang yang sudah menggambarkan bagaimana Hayam Wuruk keliling negeri ya. Yang tadi yang ditulis dari Kakawin Negara Kertagama. Kemudian ada juga orang yang membuat gambar itu. Bahwa memang benar Hayam Wuruk ini suka juga ya berpelesir ya, berpesiar untuk mengelilingi negara kekuasaannya. Di luar Hayam Wuruk, di era Jawa kuno juga ada catatan perjalanan Bujangga Manik. Ini resi pengelana Hindu dari Pakuan Pajajaran. Di era Jawa kuno ini juga ada catatan perjalanan Bujangga Manik. Ini adalah resi pengelana Hindu dari Pakuan Pajajaran ya. Ini karya tulis ini ditulis abad ke-15. Bujangga Manik ini keliling Pulau Jawa dan Bali. Bahkan dalam catatannya, Gunung Gede dia sebut sebagai titik tertinggi dari kawasan Pakuan. Sesudah era Jawa kuno, Indonesia juga memasuki era kolonial Belanda. Bangsa Belanda masuk Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia ini sejak awal abad ke-19. Jadi mereka juga sudah membuat biro wisata ya, sudah membuat agen perjalanan. Bahkan di era kolonial ini sudah membuka kantor perwakilan maskapai penerbangan swasta yang disebut tertua di dunia ya, milik Belanda yang kini menjadi KLM ya, nama maskapai penerbangannya ini. Selain ada agen perjalanan, kantor perwakilan maskapai penerbangan, Belanda membuat hotel-hotel. Tentu saja hotel-hotel ini berdiri di kota-kota besar di Indonesia. Ada yang di Surabaya, di Medan, di Jakarta. Di era kolonial juga sudah ada perhimpunan turisme pertama di Hindia Belanda. Ini berdiri VTV ini tahun 1908. Jadi berdirinya VTV ini menandai turisme modern sebagai industri di Hindia Belanda. Jadi yang awalnya sekedar pelancong-pelancong biasa, karena sudah ada perhimpunannya, ini sudah menjadi industri pariwisata sejak 1908. Sebelum adanya VTV, para pengunjung yang datang belum terorganisir ya. Ya datang-datang aja gitu, dengan keluarga, dengan kelompok. Tapi belum ada sesuatu yang mengorganisirnya. Dan mereka datang tidak bertujuan khusus ya. Maksudnya tidak niat datang ke Hindia Belanda untuk wisata.
Jadi sembarian. Ada yang datang ke Hindia Belanda itu kebanyakan sebagai tugas dari pemerintah. Di era kolonial ini, 1913, si lembaga travel dari Belanda ini juga membuat buku panduan mengenai objek wisata di Indonesia. Wah, keren sekali ya. Jadi sebagai semacam iklan ya, sebagai promosi dia bikin buku. Dan setelah saya lacak buku ini masih ada yang jual di Amazon ya. Nah, dengan lahirnya buku panduan mengenai objek wisata ini, Bali mulai dikenal. Oh, ada namanya Bali di satu sudut dunia lain, begitu kan? Dengan kemudian muncul ada buku panduan objek wisata, jumlah kedatangan Wisman meningkat lebih dari 100%. Jadi gara-gara diorganisir, ada biro perjalanan, ada buku panduan, orang-orang dari Eropa, dari negara-negara yang jauh, mulai rame-rame berdatangan ke Indonesia dan melonjak sampai 100% pada tahun 1927. Di era kolonial ini yang sebagaimana disebutkan tadi, ada yang disebut maskapai penerbangan KLM ya. Jadi penerbangan pertama antara benua, jadi KLM melakukan penerbangan pertamanya antar benua itu tujuannya Batavia menggunakan pesawat Fokker. Dan bahkan di sini disebut pilotnya adalah Van der Hoop. Nah, kalau yang di foto ini adalah pesawat yang berangkat dari Hindia Belanda tahun 1932. Di era kolonial juga, orang-orang Belanda mendirikan hotel. Hotel Orange, salah satu hotel pertama yang didirikan ya pada zaman kolonial Belanda. Nah, ini kemudian masuk di era kemerdekaan ya. Sesudah kolonial Belanda pergi, pulang kampung, Indonesia memasuki kemerdekaan. Terkait dengan pariwisata ini, di tahun 1947, pemerintah Indonesia membentuk badan khusus terkait pariwisata ini, yang dinamakan dengan HONET, singkatan dari Hotel National and Tourism. Lembaga ini diketuai pertama oleh R. Cipto Ruslan. Apa badan ini fungsinya? Badan ini segera mengambil alih hotel-hotel yang terdapat di daerah sekitar Jawa. Kok hotelnya diambil alih? Ya, hotel-hotel yang diambil alih ini adalah hotel-hotel yang sebelumnya dikuasai, yang didirikan oleh Belanda. Karena Belandanya udah pergi, makanya hotel-hotel ini kemudian ditertibkan, diambil alih, dan seluruhnya kemudian diberi nama sebagai Hotel Merdeka. Setelah konferensi meja bundar, badan ini berganti nama menjadi NF Hornet. Konferensi meja bundar sendiri berlangsung di Den Haag pada 2 November 1949. Di awal kemerdekaan ini, hotel-hotel yang diambil alih itu cukup banyak ya, terutama yang tersebar di kota-kota besar, di Surabaya, di Jogja ya, di Bandung, di Jakarta, di Medan. Nah, yang kita lihat di gambar ini ada Grand Hotel de Jogja ya, dibangun Belanda, mulai beroperasi pada 1911. Jepang datang, kemudian hotel ini diubah lagi namanya menjadi Hotel Asahi pada 1942. Setelah merdeka, hotel ini diambil alih oleh Indonesia dan diubah menjadi Hotel Merdeka. Dan kalau sekarang Anda ke Jogja, hotel itu masih ada, tapi dengan nama Inna Garuda. Jadi dari Hotel de Jogja menjadi Hotel Asahi, kemudian Hotel Merdeka, dan sekarang menjadi Hotel Inna Garuda. Sejarah pariwisata memasuki di era Orde Baru, masa berkuasanya Presiden Soeharto. Pada tahun 1991, Orde Baru membuat program yang khusus untuk mengundang wisatawan dari luar negeri ke Indonesia, yang sampai pada waktu itu begitu gencar dipromosikan dengan Visit Indonesia Year. Jadi promosi pariwisata ini gencar dilakukan ke seluruh dunia, yang langsung di bawah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi ya. Waktu itu disebutnya itu Deparpostel katanya ya, disingkatnya. Yang sekarang jadi Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ya. Bahkan untuk membuat pariwisata menarik dan diminati oleh pengunjung dari luar negeri, yang maksudnya mengundang orang dari luar negeri itu untuk apa? Ya untuk memasukkan devisa ke Indonesia. Orde Baru bahkan sampai mengkampanyekan, jadi membuat suatu penelitian, kemudian diperas, kemudian menjadi apa yang disebut dengan Sabta Pesona. Sabta Pesona ini adalah
kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah ya. Jadi ini sebagai semboyan gitu ya. Sebagai semboyan kalau Anda pengen didatengin wisatawan, maka harus ada sesuatu yang mempesona. Apa yang mempesona itu? Ya ada yang 7 pesona ini. Berarti tempat itu harus aman ya, harus aman artinya jangan kriminal lah. Jangan diganggu, kalau ada wisatawan nggak boleh diganggu. Kemudian tertib ya. Kemudian tempat itu bersih, jangan jorok ya. Kemudian sejuk, kemudian indah situasinya, dan orang-orangnya juga harus ramah menerima wisatawan ini. Dan yang tentu saja agar bahwa wisatawan yang datang begitu pulang dia mempunyai kenangan tentang daerah itu, yang bisa jadi mereka akan menceritakan ke teman-temannya, yang teman-temannya juga akan berkunjung lagi ke Indonesia. Nah, yang hebatnya lagi, program Visit Indonesia Year ini sebagai maskotnya itu adalah badak bercula satu. Ini badak bercula satu ini binatang khas daerah ya, dari ujung kulon. Waktu itu masih masuk ke Jawa Barat tentu saja, sekarang si Banten. Jadi ini menjadi maskot Tahun Kunjungan Indonesia 1991. Mungkin badak bercula satu ini dijadikan maskot karena kekhasannya ya, kekhasan satwa di dunia ya. Jadi yang memiliki kekhasan yang paling unik adalah badak bercula satu. Dengan maskot ini diharapkan orang-orang semakin penasaran ada apa sih di Indonesia itu. Nah, untuk sejarah pariwisata di Indonesia ini, kelihatannya yang paling fenomenal sampai ada Visit Indonesia Year ini. Sesudah itu, saya sendiri belum menemukan ada satu gerakan, satu program yang sangat besar ya, sangat prestisius. Seingat saya, ini adalah program yang paling besar, yang paling fenomenal terkait pariwisata yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia. Demikian materi dari sejarah pariwisata ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa dimengerti ya penjelasannya. Mohon maaf bila banyak hal kekurangan, terutama barangkali dari penyampaian yang kurang begitu memuaskan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.